warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami. Di sini channel YouTube kami akan membahas seorang para wirausaha yang sangat kegigihannya itu dalam berwirausaha. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha mie ayam yang bernama Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Salam. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik hari ini. Omset masih panjang apa? Ya, Sudah target? setelah corona ini mulai naik lagi pelan-pelan. Alhamdulillah. Pak Andi, sebelum tanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai usaha Pak Andi, sebelumnya apa sih mungkin bisa diceritakan dari Pak Andi sendiri itu keinginan kuat pas awal mula memulai usaha mie ayam ini? Kebetulan saat saya mulai membuka usaha mie ini sebenarnya nggak sengaja atau by decision. Soalnya nggak pernah sama sekali punya keinginan untuk membuka usaha mie ayam. Betul. Waktu itu sudah berbagai macam usaha saya lakukan. Sudah dilakukan ya kan? Banyak sekali pokoknya. Dari mulai apa ya? Kerja ikut orang, jadi kuli batu, dari apa ya, jualan kuli bangunan. Terus sudah pernah itu Pak? Sudah pernah semuanya. Terus kerja jadi buruh pabrik. Nah, ini semuanya banyak yang jualan cilok, jualan. Pernah juga keliling itu ya? Keliling, jualan pernah. Terus pada satu titik ini saya singkat dulu ya. Iya. Sebelum benar-benar masuk ke masa saya mulai ide munculnya itu. Iya. Pada satu titik saya tanya usaha sendiri, bikin usaha sendiri, akhirnya pilihan jatuh pada mie ayam. Itu pilihan terakhir atau gimana Pak? Sebenarnya nggak ada pilihan terakhir, cuma langsung waktunya mepet, hutang semakin banyak Mas. Iya. Terus kebutuhan makin besar, tapi penghasilan nggak ada. Iya. Jadi ya nekat aja jualan mie ayam. Nah, sampai sekarang. Yang penting yakin aja gitu. Yakin aja waktu itu. Itu tahun berapa itu pas waktu mulai udah mie ayam aja lah gitu tanya gitu? Saya nikah gini, saya cerita sebentar. Saya nikah kan 2009. Masuk 2009 saya nikah. Waktu itu saya masih kerja di perusahaan pabrik lah. Jadi buruh pabrik. Masih ikut sama orang? Buruh pabrik. Nah, setelah nikah saya malah nekat keluar. Jadi tanpa ada bekal, tanpa ada modal, saya nekat keluar. Tanpa ada planning juga ya? Tanpa ada planning. Jadi keluar itu pun saya berpikir gini. Mindset saya waktu itu, saya berpikir kalau saya ikut orang terus, kalau saya kerja pabrik, buruh pabrik terus seperti ini, kemungkinan besar 20 atau 10 tahun ke depan, saya nggak akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Betul. Karena gajinya mungkin hanya naik per tahun hanya naik 100.000, 200.000. Dan itu aja. Kegiatannya pun hanya itu saja. Jadi setelah nikah dapat 1 bulan sama saya. Saya nekat keluar Mas. 2009 itu Pak? 2009 saya nekat keluar. Oh, bukan 2009 akhir mau masuk ke 2010. Saya nekat keluar Mas. Nah, ternyata Mas, setelah keluar, usaha yang saya bayangkan, kehidupan yang saya bayangkan itu ternyata terjadi tidak sesuai apa yang saya inginkan. Realitanya enggak sama sekali. Hampir semuanya kacau Mas, kehidupan saya. Kehidupan saya kacau, bener-bener kacau. Bener-bener saya mengalami kehidupan di bawah titik nadir Mas. Usaha apapun yang saya lakukan waktu itu mungkin nggak dapat restu dari istri juga ya, karena waktu itu keputusan saya untuk resign dari pabrik yang saya ikut ini, itu istri saya setengah hati atau nggak merestui. Jadi nggak dapat ridho dari istri. Apa yang terjadi? Akhirnya kehidupan saya benar-benar kacau Mas. Bener-bener nggak terarah gitu. Ya, bener-bener morat-marit. Dari mulai sisi penghasilan, dari mulai pemasukan keuangan nol, hutang mulai meningkat. Hutang naik. Tapi saya nggak menyerah. Saya terus lakukan apapun yang saya bisa lakukan. Dari mulai kuli batu, dari mulai jualan celana pendek,
dari sini ke Krian itu saya berapa kilo? 8 kilo lebih ya. Jalan kaki. Jalan kaki. Jualan celana. Setiap hari itu, Pak? Setiap hari. Nah lucunya atau uniknya di situ saya nggak makan atau nggak sarapan sebelum celana saya pendek saya laku. Itu karena saya nggak punya uang. Iya benar. Buat makan. Jadi kalau laku satu saya dapat untuk 5.000, 2.000 gitu kan. Saya buat beli es atau buat beli makan. Itu real Mas, cerita nyata. Lama berapa bulan itu? Tapi itu nggak lama, hanya sekitar hampir setengah tahunan nggak ada. Nah setelah itu pindah ke apa? Tempe. Jualan tempe ikut orang lagi. Kembali ikut orang lagi. Ke pasar-pasar gitu? Ya, enggak ambil ke agen, ke pembuatnya, ke pengrajinnya, ke warung. Terus saya ecer lagi Mas. Masuk kampung. Jadi iya. Keliling juga sama itu. Jadi mulai dari berangkat dari jam 3 pagi, nanti pulang jam 10 pagi, jadi setiap hari seperti itu. Setiap hari gitu. Setiap hari. Langganan saya waktu itu sudah banyak, tapi uniknya waktu itu saya nggak pernah bisa nyisain uang. Saya nggak pernah bisa nyisain uang. Saya nggak pernah bisa nyisain uang. Maksudnya gimana itu, Pak? Maksudnya gini, jadi penghasilan dari tempe itu Misal. enggak, penghasilan dari tempe itu ada. Cara saya hitung itu ada Mas. Jadi saya catat itu ada, tapi keuangannya selalu kok kano nanti gitu. Jadi nggak bisa habis terus. Karena memang ya buat bayar dulu saya nggak di sini Mas, dulu saya kos. Kos. Nah setelah kos jualan tempe itu, jadi uangnya buat kehidupan kosan itu. Dari tempe itu saya untung 35.000, 50 tempe itu apa? Enggak, satu hari jualan. Satu hari 50.000 doang. Itu tahun 2012 sampai 2014 kalau nggak salah. Dari jualan tempe tersebut, saya kos di sebelah sana Mas. Hasilnya itu saya buat makan sehari, biasanya kurang. Hasilnya itu saya buat makan sehari, biasanya kurang. Pernah satu hari itu benar-benar nggak bisa makan sama saya, sama istri saya itu. Jadi saya itu sudah punya anak itu belum? Sudah, anak saya satu. Jadi nggak benar-benar nggak bisa makan. Nah setelah saya nggak bisa makan itu, saya nggak tahu apa yang saya lakukan Mas. Jadi mau hutang, kanan kiri hutang juga sudah banyak. Mau pulang kampung nggak berani. Pokoknya kalau pas waktu lebaran itu Mas ya, ada idiom yang mengatakan gini, pulang malu, nggak pulang rindu. Nah itu saya benar saya alami Mas. Betul. Ditelepon orang tua, kamu mulai tagak, langsung air mata nangis. Iya, langsung air mata keluar iya, tanpa bisa saya bendung. Tapi aslinya itu mana Pak? Asli Bojonegoro, saya Asli Bojonegoro Pak. Bojonegoro. Nah setelah ngalami hal itu benar-benar capek sekali Mas. Terus pernah satu titik atau satu kejadian saya ada masalah dengan orang tua, mertua maksud saya. Problem. Ya mungkin wajar lah. Iya betul. Wong tuan di saya nggak pengen anak wedoke duripno timulyakno kan. Betul. Gitu. Waktu itu saya nggak bisa ngasih makan anak istri Mas. Iya. Dari penghasilan 30.000 hutang banyak sekali Mas. Tapi penghasilan belum ini Pak. Penghasilan ini. Terus saya juga pernah jualan arang Mas. Arang yang buat bakaran itu? Arang kayu. Jadi saya pernah ini kerja sama orang-orang, saya jualan arang. Jualan arang ini hampir saja membuat saya berada di level kehidupan yang lebih bagus Mas. Pas waktu jualan arang. Tapi kembali lagi ada satu kejadian yang membuat saya harus jatuh lagi. Bahkan saya harus menanggung hutang hampir 100 juta. 100 juta waktu itu. Jadi utang itu 100 juta saya nggak tahu harus ngomong apa Mas. Hampir setiap hari telepon saya berdiri untuk menagih hutang. Hampir yang bukan dari bank, tapi dari pihak rekan ya, dari rekanan, dari partner, dari relasi. Oh berarti itu bukan satu orang Pak? Bukan satu orang, ada 4 atau 5 orang kalau nggak salah. Kalau di total itu hampir mendekati 100 juta waktu itu. Nah setelah saya nggak tahu harus saya lakukan Mas. Saya nggak tahu saya dengan mertua atau dengan istri yang bermasalah yang agak rumit. Saya nekat pulang ke Bojonegoro. Ke Bojonegoro dari sini, dari rumah ini Mas. Ke Bojonegoro itu mungkin kalau kita hitung kilometernya itu ada sekitar 120-an kilo Mas. Kalau nggak 130. Itu saya naik sepeda kebu, sepeda pancal.
the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.